pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita memulai renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, tolong kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 4. Jikalau kita melihat ke pasal sebelumnya, yaitu pasal 3, di situ diceritakan bahwa bangsa Israel dan juga Yosua ini berhasil menyeberang Sungai Yordan dengan mengikuti pimpinan Tuhan. Artinya dengan pertolongan Tuhan mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Nah, tapi sebelum melanjutkan perjalanan mereka, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu Allah meminta Yosua untuk memilih 12 orang, satu dari masing-masing suku, dan masing-masing dari mereka mengambil batu di Sungai Yordan dan meletakkan di Gilgal sebagai peringatan atas apa yang telah dilakukan Tuhan atas mereka. Pada ayat 20 sampai ayat 24 dikatakan begini. Kedua belas batu yang diambil dari Sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan. Sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya, batu-batu tadi sebagai tanda bahwa bangsa itu berhasil menyeberang Sungai Yordan. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan, karena kuasa Tuhan. Tuhanlah yang membuat sungai itu menjadi kering. Dialah yang memimpin, dialah yang membuat bangsa itu berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi melalui batu-batu peringatan itu bangsa Israel dapat menjelaskan siapa itu Allah kepada anak-anak mereka. Dapat menceritakan pengalaman bersama dengan Allah. Bagaimana Allah menolong mereka. Bagaimana Allah memimpin mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita pasti kita mengalami begitu banyak masalah, pergumulan. Tapi saya yakin bahwa di tengah-tengah pergumulan masalah yang kita hadapi itu ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Ada Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi kita. Saya yakin bahwa kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengingat terus kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita juga mau menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana ketika kita mengalami masalah, pergumulan, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya kuasa, yang sanggup menolong kita. Mari Bapak Ibu, kita mau membagikan momen-momen Tuhan menolong kita kepada orang lain, terutama kepada anak-anak kita. Kita menceritakan kepada mereka bagaimana kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kita. Allah yang begitu baik kepada kita. Sehingga anak-anak kita juga mengenal, mengetahui bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Dan tidak hanya itu, tapi kita juga mau menceritakan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga mengetahui bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar untuk terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka suatu saat ketika kita mengalami masalah, pergumulan, kita ingat bahwa kalau di masa yang lalu Allah sanggup menolong saya, maka
masalah yang saya hadapi sekarang juga, Allah sanggup menolong dan memberikan jalan keluar bagi saya. Mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus mengingat bahwa Engkau selalu baik kepada kami, Engkau selalu menolong kami. Kami juga mau bersaksi tentang kebaikan-Mu kepada orang lain Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami senantiasa berjalan di jalan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.